Seri kelima buku Kexiansu. Istana Pulau Es. Audiobook, novel silat. Cerita, Ho Ping Hu. Bab 12. Kalau istrinya berada di sampingnya, belum tentu Hao Lam akan suka melayani si bongkok ini dengan kekerasan dan tentu ia akan lebih mengandalkan kepandaian bicara. Akan tetapi semenjak istrinya pergi, ia pemurung dan pemarah. Maka kini menyaksikan sikap yang menantang dan sama sekali tidak memandangnya, amat merendahkan, dia tidak dapat menahan kesabarannya dan membentak. Manusia sombong! Pergilah! Sambil membentak demikian, ia menerjang maju dan menggunakan tangan kanannya untuk mendorong. Bukan sembarang dorongan karena itu adalah pukulan Pek Kong Chiang yang amat ampuh dan kuat, mengandung tenaga sinkang yang dapat merobohkan lawan dari jarak jauh. Si bangkok itu membuat gerakan menangkis dengan tangannya, bahkan meloncat maju pula sehingga kedua lengan mereka bertemu dengan kuatnya. Des! Ah! Keduanya meloncat mundur dengan kaget ketika merasa betapa lengan mereka tergetar hebat, tanda bahwa tenaga lawan amat kuatnya. Yang lebih kaget adalah Hao Lam. Pada waktu itu, ilmu kepandaiannya telah meningkat hebat karena selama perantauannya dengan istrinya ke negeri barat, ia telah memperoleh pengalaman dan penambahan ilmu-ilmu silat yang hebat. Juga tenaga sinkangnya bertambah kuat sehingga untuk masa itu, jarang ada orang Kang Ou yang mampu menandingi Pek Kong To Tang Hao Lam suami mutiara hitam ini. Tetapi, dalam pertemuan tenaga sakti tadi, Hao Lam merasa betapa tangan si bongkok itu amat kuatnya dan mengandung tenaga mujizat, tenaga sinkang yang sudah mencapai tingkat tinggi sekali. Bagaimana seorang yang hanya berpakaian pelayan dapat memiliki kepandaian sehebat ini? Di lain pihak, si bongkok itu pun agaknya terkejut sekali, dan baru tahu bahwa orang yang dilawannya bukanlah orang sembarangan sehingga ia mulai memandang penuh perhatian. Karena maklum bahwa orang ini tentulah seorang pendekar yang berilmu tinggi, maka timbul kekhawatiran di hatinya kalau dia salah tangan dan salah duga. Orang yang berkepandaian sehebat itu tidak mungkin hanya menghalanginya karena sebab yang remeh seperti mengalahkan dua orang muridnya. Tadi. Orang gagah, ketahuilah bahwa aku Gutoan hanya melakukan tugas hidupku dan aku akan mengubur abu jenazah majikanku di sini dengan taruhan nyawa. Siapapun juga tidak boleh menghalangi dikuburnya abu jenazah ini di sini. Dengan ucapan ini, si bongkok itu agaknya hendak minta maaf dan mengajukan alasan mengapa dia bersikeras hendak mengubur abu jenazah di situ. Tang Hao Lam belum pernah mendengar nama Gutoan. Setelah diingat-ingat dan merasa yakin bahwa dia belum pernah mengenal orang ini, dia pun menjawab. Dan aku pun mempertaruhkan nyawaku untuk menjaga kebersihan tanah kuburan ini dari gangguan siapapun juga. Tidak boleh sembarang jenazah atau abunya dikuburkan di tempat ini. Gutoan tercengang dan penasaran, lalu bertanya. Bolehkan aku mengetahui siapakah si Cu ini? Dan hak apa yang si Cu miliki untuk mempertahankan tanah kuburan ini? Aku adalah Pek Kong To Tang Hao Lam. Tanah kuburan ini adalah kuburan keluarga istriku, bahkan Raja Talibu yang dimakamkan di sini adalah saudara iparku. Gutoan terbelalak memandang ragu-ragu dan bertanya gugup. Mutiara hitam. Hao Lam mengangguk. Istriku. Tiba-tiba terjadi hal yang membuat Tang Hao Lam terkejut dan terheran-heran, demikian pula kedua orang muridnya karena di luar dugaannya sama sekali, si bongkok itu menjatuhkan diri berlutut di depannya sambil menangis. Gutoan menangis sesenggukan, mengambil sebuah di antara dua guci terisi abu jenazah, memeluknya dan berkata terisak-isak. Hamba Gutoan mohon ampun. Harap Tang Tehiap ketahui. Ini abu jenazah dari majikan hamba. Mendiang Menteri Kam Liong. Wajah Hao Lam menjadi pucat seketika dan matanya terbelalak memandang ke arah guci terisi abu jenazah. Apa? Kanda, Kam Liong mati. Benarkah? Hamba adalah pelayan beliau. Beliau tewas karena dikeroyok para panglima kerajaan. Dan yang satu itu abu jenazah Panglima Hu Teksan, murid majikan hamba. Mereka tewas dalam menolong adik beliau, Kam Han Kitahiap. Ah! Tang Hao Lam menjatuhkan diri berlutut, menyentuh guci itu dan berkata lirih. Tidak dinyana. Kam Liong Tuako. Sambil berlutut, Gutoan lalu menceritakan semua peristiwa yang menimpa keluarga majikannya.
Menceritakan pula betapa pada saat terakhir, Kam Han Ki, Maya dan Hu Xiaobue tertolong oleh Bukek Xiansu dan dia berhasil pula membawa pergi jenazah Kam Liong dan muridnya, menyelamatkan pula kitab-kitab dan senjata, kemudian membakar jenazah Kam Liong dan Hu Teksan dan membawa abu jenazah ke tempat itu untuk dikubur sesuai dengan pesan Bukek Xiansu. Tang Haolam mendengarkan penuturan itu dengan penuh keharuan. Hatinya berduka bukan main, makin tersayat rasa hatinya kalau mengenangkan nasib keluarga istrinya. Raja Talibu saudara kembar istrinya, tewas dan terbasmi seluruh keluarga berikut kerajaannya. Kini Menteri Kam Liong, saudara tertua istrinya, tewas dalam keadaan begitu rendah, sebagai pemberontak, padahal tadinya Menteri Kam terkenal sebagai seorang menteri yang amat setia. Mengapa begitu buruk nasib keturunan suling emas pendekar perkasa yang menjadi ayah mertuanya? Dan sekarang, istrinya juga belum diketahui nasibnya. Gutoan. Engkau seorang yang amat setia. Terima kasih atas semua pembelaanmu, dan kau maafkanlah aku dan murid-muridku. Gutoan, aku pun sedang menanti berita tentang istriku. Karena tidak menganggap Gutoan si bongkok sebagai pelayan biasa, maka tanpa ragu-ragu lagi Tang Haolam menceritakan kepergian istrinya. Mendengar ini, Gutoan terkejut dan ikut prihatin. Kemudian, Tang Haolam membantu Gutoan menggali lubang kuburan untuk mengubur abu jenazah Kam Liong dan Hu Teksan sebagaimana mestinya, bahkan dengan penuh hikmat dia bersama muridnya menyembahyangi kuburan baru itu. 2 hari kemudian, selagi Tang Haolam, kedua orang muridnya dan Gutoan yang bergabung menunggu kuburan Kam Liong, datanglah serombongan pasukan yang didahului dengan bunyi terompet dan tambur. Haolam dan Gutoan terkejut dan sudah siap-siap. Tang Haolam yang khawatir akan datang bahaya. Lalu menyuruh kedua orang muridnya untuk bersembunyi di belakangnya dan memesan agar jangan sembarangan bicara atau bergerak. Tak lama kemudian muncullah serombongan pasukan terdiri dari 50 orang yang berkuda, sikap mereka gagah perkasa dan pakaian perang mereka gemerlap ditimpa matahari pagi. Komandan pasukan itu bertubuh tinggi besar seperti raksasa, mukanya penuh cambang bauk dan sikapnya gagah sekali. Sebatang golok besar tergantung di pinggang, dan kuda yang ditungganginya juga kuda putih yang tinggi besar. Ketika komandan pasukan ini tiba di dekat kuburan dan melihat Tang Haolam bersama Gutoan berdiri dengan sikap tenang namun siap waspada, ia mengangkat tangan memberi isyarat agar pasukannya berhenti. Kemudian terdengar suaranya yang nyaring bertanya, ditujukan kepada Gutoan dan Haolam. Kami adalah pasukan Mongol yang jaya. Sengaja datang ke tanah kuburan keluarga Hitan untuk mencari seorang yang bernama Tang Haolam Pek Kong Tu. Jantung Tang Haolam berdebar keras dan ia meloncat ke depan, wajahnya berubah ketika ia berkata. Akulah Pek Kong Tu Tang Haolam. Ada keperluan apakah pasukan Mongol mencari aku? Semua anak buah pasukan memandang ke arah Haolam, dari komandan itu lalu memberi hormat secara militer, kemudian berkata dengan sikap hormat. Kami melaksanakan perintah raja kami untuk pertama-tama menyampaikan salam dan hormat raja kami yang setinggi-tingginya kepada pendekar Tang Haolam, disertai pujian bahwa Tang Tahiap adalah seorang yang amat bahagia dapat menjadi suami seorang pendekar wanita perkasa seperti Mutiara Hitam. Hati pendekar itu makin berdebar. Apakah artinya ini? Bukankah istrinya menuju ke Mongol dengan maksud membunuh Raja Mongol? Apakah yang telah terjadi? Karena dia memang selalu berkhawatir akan nasib istrinya, maka dia tidak dapat menahan kesabarannya lagi dan berteriak. Apa yang terjadi dengan istriku? Lekas katakan dan jangan memutar-mutar omongan. Di mana Mutiara Hitam dan apa yang telah terjadi? Kami hanya utusan yang menyampaikan perintah langsung dari raja kami. Setelah menyampaikan salam dan hormat, kami bertugas menyerahkan ini kepada Tahiap. Panglima Mongol itu mengambil sebuah bungkusan sutra kuning dari tangan seorang pembantunya, melompat turun dari kudanya dengan sigap kemudian dengan penuh hormat dan membungkuk, menyerahkan bungkusan sutra kuning itu kepada Haolam. Dengan kedua tangan agak gemetar dan jantung berdebar tegang Haolam menerima bungkusan itu tanpa berkata apa-apa, kemudian menurunkan bungkusan dan hendak membukanya. Tang Tahiap, kami telah melaksanakan tugas dengan baik. Kami mohon diri hendak kembali ke Mongol. Tunggu dulu. Haolam tidak melanjutkan niatnya membuka bungkusan, melompat berdiri dan berkata. Ceritakan dulu, apa yang terjadi dengan istriku? Tang Tahiap, kami tidak berhak bicara.
Raja kami hanya mengutus seperti yang telah kami lakukan, dan Tai Hiap tentu akan mengerti kesemuanya setelah membaca surat dari raja kami yang berada di dalam bungkusan. Selamat tinggal. Panglima itu meloncat ke atas kudanya, memberi aba-aba dan pasukan itu bergerak cepat. Kuda mereka membentuk barisan yang rapi dan ketika pasukan bergerak pergi, tampak debu mengebul tinggi menutupi barisan yang pergi dengan cepatnya. Tang Hao Lam masih berdiri termangu-mangu ketika Gu Toan berkata halus. Tai Hiap, hidup memang banyak penderitaan, akan tetapi kalau kita kuat menghadapinya, penderitaan merupakan pengalaman hidup yang amat berguna. Tang Hao Lam membalikkan tubuhnya, berlutut menghadapi bungkusan sutera kuning, hampir tidak berani membuka bungkusan itu. Ia mengheningkan cipta, memusatkan panca indera dan memperkuat hatinya dengan hawa murni. Kemudian setelah hatinya tenang, dengan jari-jari yang tak bergetar lagi ia mulai membuka bungkusan kain kuning. Chan Jikun dan Ok Yanhua telah mendekati suhu mereka dan berlutut di sebelah kiri orang tua itu tanpa berani mengeluarkan suara. Namun hati mereka ingin sekali tahu apa isi bungkusan yang dikirim oleh Raja Mongol dengan begitu menghormat kepada suhu mereka. Juga Gu Toan diam-diam memandang penuh perhatian, dengan wajah penuh iba terhadap Tang Hao Lam, karena dia sudah dapat menduga apa yang telah terjadi atas diri Mutiara Hitam. Suasana amat menegangkan ketika Tang Hao Lam mulai membuka tali sutera yang mengikat bungkusan. Suara berkereseknya tali sutera yang dibuka sampai terdengar oleh 3 orang yang mengikuti gerakan jari tangan itu dengan seksama. Akhirnya bungkusan itu terbuka dan tampaklah isinya yang mereka tunggu-tunggu dan duga-duga. Ternyata bahwa bungkusan itu berisi sebuah tempayan dari emas terukir indah sekali, tutupnya dihias dengan batu permata, sesampul surat yang megah dan dicap kerajaan Mongol, dan setumpuk pakaian dan perhiasan yang amat dikenal karena itu adalah pakaian dan perhiasan yang dipakai Mutiara Hitam ketika pergi. Berikut sebatang pedang kayu, yaitu Siang Ho Kiam, pedang Mutiara Hitam. Betapapun kuat Tang Hao Lam mempersiapkan hatinya, namun tangannya menggigil ketika ia membuka tutup tempayan dan melihat abu jenazah yang memang telah ia perkirakan semula, dan terdengar keluhnya. Lan Moi. Isteriku. Ia menyambar pakaian mutiara hitam, mencengkeram pakaian itu dan menutupi mukanya dengan pakaian istrinya, lalu menubruk dan memeluk tempayan itu, tak tertahan lagi ia terisak-isak sambil memejamkan mata, menggigit bibir sendiri sampai berdarah. Istrinya tercinta telah tewas. Gagal dalam usahanya dan mengorbankan nyawa, kini pakaian dan abu jenazahnya dikirim kembali oleh Raja Mongol. Kuilan. Ia mengeluh lagi dan mengerahkan seluruh tenaga batinnya agar kedukaan tidak menggelapkan kesadarannya. Subo. Chan Jikun berseru sambil menangis. Subo. Ok Yanhua menjerit, kemudian meloncat berdiri dan berteriak. Keparat orang-orang Mongol. Aku akan membalas dendam. Aku juga. Chan Jikun juga meloncat berdiri dan kedua orang anak itu lalu hendak mengejar rombongan pasukan Mongol. Jikun, Yanhua. Berhenti. Tang Hao Lam membentak, tangannya bergerak ke depan dan 2 orang muridnya itu terpelanting roboh. Apa yang hendak kalian lakukan? Kedua orang anak itu merangkak menghampiri suhu mereka, berlutut sambil menangis sesenggukan. Subo telah mereka bunuh. Ok Yanhua mengeluh sambil menangis. Subomu gagal, namun tewas sebagai seorang gagah yang mendapat kehormatan besar dari Raja Mongol, dari musuhnya sendiri. Kalian patut berbangga karenanya. Kelemahan 2 orang muridnya itu membangkitkan semangat Hao Lam, dan dengan wajah pucat, pipi basah air mata namun sikapnya telah menjadi tenang, mulailah pendekar ini membuka sampul surat dan membaca isinya. Bibirnya bergerak-gerak, air matanya menetes-netes ketika ia membaca surat Raja Mongol itu. Surat yang menceritakan usaha istrinya membalas dendam kematian Raja Talibu, menceritakan penuh kekaguman dan pujian atas kegagahan Mutiara Hitam, yang seorang diri menyerbu Mongol, mengamuk dan menghadapi pengeroyokan ratusan orang tentara Mongol dengan gagah perkasa, membunuhi ratusan orang prajurit Raja Mongol yang menyambutnya seperti seekor naga sakti mengamuk, dan hanya karena kehabisan tenaga saja akhirnya Mutiara Hitam dapat dirobohkan dan tewas dengan pedang masih di tangan. Kami amat kagum dan terharu menyaksikan kegagahan pendekar wanita Mutiara Hitam, demikian penutup surat yang panjang lebar itu. Tak dapat kami menganggap orang segagah itu sebagai musuh, bahkan kami jadikan contoh untuk para panglima kami. Sayang bahwa dia mencampur adukan urusan perang dengan perasaan pribadi. Kami memperlakukan jenazahnya dengan upacara kebesaran dan penuh hormat,
dan kami mengirim salam dan hormat kepada Pekong Tu Tang Hao Lam yang beruntung sekali dapat menjadi suami seorang wanita sakti yang demikian gagah perkasa. Kuilan. Ucapan Tang Hao Lam terdengar sayu dan wajahnya menjadi layu seperti tanaman kekeringan, sinar matanya suram muram dan tanpa banyak cakap lagi Tang Hao Lam lalu menggali tanah, dibantu oleh dua orang muridnya yang menangis terus, dan oleh Gutoan yang berkali-kali menarik napas panjang dan menggeleng kepala. Penguburan abu jenazah mutiara hitam dilakukan dengan hikmat, dan sampai 1 bulan lamanya. Tang Hao Lam berkabung di dekat kuburan istrinya. Setelah lewat sebulan, dia menyerahkan tempayan emas dan pedang siang bokiam kepada Gutoan sambil berkata, Gutoan, engkaulah satu-satunya orang yang tepat menjadi penjaga kuburan keluarga ini dan karena pusaka-pusaka peninggalan Menteri Kam Leong berada di tanganmu, maka kuserahkan semua ini kepadamu untuk disimpan menjadi satu sebagai benda-benda pusaka keluarga keturunan suling emas. Jagalah tanah kuburan ini baik-baik, aku hendak pergi bersama 2 orang muridku. Jangan khawatir, Tai Hiap. Satu-satunya kewajiban hidupku sekarang adalah menjaga tanah kuburan ini, akan hamba jaga sampai mati. Selama hamba masih hidup, tidak akan ada seorang pun yang dapat mengganggu kuburan atau benda-benda keramat, pusaka peninggalan keluarga majikan hamba. Engkau seorang yang bahagia sekali, Gutoan. Kesetiaan yang merupakan tugas dan dapat dilaksanakan dengan baik merupakan kebahagiaan besar. Selamat tinggal, Gutoan. Selamat jalan, Tang Tai Hiap. Maafkan kalau hamba lancang memberi nasihat kepada Tai Hiap, hanya ingin hamba memperingatkan bahwa bukan hanya hamba yang mempunyai tugas hidup, melainkan juga Tai Hiap mempunyai tugas suci, yaitu mendidik kedua orang murid Tai Hiap. Kedua mata pendekar itu menjadi basah. Teringat ia akan pesan terakhir istrinya ketika hendak pergi. Masih berkumandang di telinganya pesan terakhir istrinya. Andai kata aku tewas dalam tugas pribadiku ini, kau pimpinlah baik-baik kedua orang murid kita, dan aku akan selalu menantimu dengan setia di pintu gerbang akhirat, suamiku. Biarpun 2 titik air mata membasahi bulu matanya, Tang Hao Lam memaksa diri tersenyum penuh syukur kepada Gutoan, mengangguk dan berkata, Terima kasih, Gutoan. Aku akan melakukan tugasku sebaik mungkin, karena aku yakin bahwa kebahagiaan menantiku di pintu gerbang akhirat. Selamat tinggal. Sambil menggandeng tangan kedua muridnya. Tang Hao Lam berkelebat lenyap dari situ, diikuti pandang mata si bongkok yang mengangguk-angguk dan menghela napas panjang. Berlindung di bawah cuaca senja yang suram, tubuh Han Qi berkelebat naik ke bukit karang dan menyelinap di antara batu-batu karang, menghampiri guha besar yang dianggap tempat keramat oleh penduduk Pulau Nelayan. Setelah 3 hari tinggal di pulau itu, akhirnya pada senja hari ini ia dapat menyelundup ke tempat keramat dan terlarang itu. Tidak ada seorang pun mengetahui akan perbuatannya ini, bahkan Maya dan Xiao Bue juga tidak mengetahui. Dia ingin menyelidiki tempat keramat itu karena ia menduga bahwa tentu kunci rahasia keadaan para penghuni Pulau Nelayan yang penuh rahasia dan tentu ada hubungannya dengan Bukek Xiansu, akan dapat ia temukan di dalam guha keramat terlarang itu. Biarpun kepandaiannya sudah mencapai tingkat tinggi, namun Han Qi berlaku hati-hati sekali. Seluruh penghuni Pulau Nelayan yang hidupnya amat sederhana itu memiliki kepandaian hebat sehingga kalau dia tidak hati-hati tentu akan terlihat oleh mereka. Dia tidak takut ketahuan, hanya tidak ingin dia menyinggung hati orang-orang yang bodoh akan tetapi amat ramah itu, tidak mau menyakiti hati pihak tuan rumah yang bersikap baik kepadanya. Kakek yang menjadi orang tertua itu sudah berpesan agar dia jangan melanggar daerah terlarang itu, kalau sampai dia ketahuan mendatangi tempat itu, bukankah ia akan merasa malu sekali? Gua itu sudah mulai gelap, akan tetapi dia sudah mempersiapkan lilin yang dibuatnya dari lemak ikan. Setelah memasuki gua itu, Han Qi menyalakan lilin dan mulailah ia dengan penyelidikannya. Gua itu ternyata cukup besar dan tepat seperti dugaannya, gua itu merupakan terowongan. Ia masuk terus dan betapa girang hatinya ketika ia melihat sebuah ruangan seperti kamar yang keadaannya sudah rusak dan dinding batunya banyak yang longsor. Akan tetapi di sudut kamar ia melihat sebuah peti hitam. Peti yang amat tua, sebagian tertimbun batu dan tanah. Dibukanya peti itu dan isinya adalah kitab yang sudah amat tua, sebagian sudah lapuk. Han Qi mengambil sebuah kitab yang ditulis dengan huruf-huruf indah, lalu menaruh lilin di atas peti dan mulai membuka-buka kitab. Inilah yang kucari, serunya girang. Ia duduk di atas lantai batu dekat peti dan mulai membaca.
Huruf-huruf itu adalah huruf yang sudah agak kuno, akan tetapi Hanki dapat membacanya dan menangkap artinya. Memang benar seruannya tadi. Kitab itu adalah kitab catatan yang menceritakan keadaan nenek moyang penghuni Pulau Nelayan. Agaknya kitab-kitab itu tidak ada gunanya bagi para penghuni di situ karena tiada seorang pun di antara mereka dapat membaca. Dengan penuh perhatian Hanki membaca isi kitab yang ditulis rapi dan indah itu. Dan ia menjadi kaget sekali, juga girang karena ternyata dugaannya tidak keliru bahwa penghuni Pulau Nelayan itu masih mempunyai hubungan dengan Bukek Xiansu. Kiranya mereka itu adalah keturunan orang-orang yang mengungsi dari Pulau Es di zaman dahulu. Juga di dalam kitab itu dituturkan sejelasnya tentang kerajaan kecil di Pulau Es, yaitu Raja Sakti seperti dewa yang menjadi nenek moyang gurunya Bukek Xiansu. Menurut catatan dalam kitab itu, di zaman dahulu, ratusan tahun yang lalu, seorang pangeran pelarian dari daratan bersama keluarganya menduduki Pulau Es dan membangun sebuah istana di situ. Pangeran ini amat sakti dan bersama para pengikutnya ia tinggal di Pulau Es sebagai seorang raja kecil. Mereka hidup aman tentram dan penuh kebahagiaan di pulau itu, para pengikutnya membentuk keluarga-keluarga yang hidup aman dan tidak kekurangan sesuatu. Karena kesaktian raja ini, tidak ada golongan atau kerajaan lain yang berani mengganggu Pulau Es dan sekitarnya. Raja ini tinggal di Pulau Es turun-temurun dan ilmu kepandaiannya pun menjadi ilmu warisan yang turun-temurun dipelajari anak cucunya. Akan tetapi, pada waktu keturunan keempat berkuasa menjadi raja dan keluarga di Pulau Es sudah mulai berkembang, terjadilah malapetaka yang amat dahsyat di pulau itu. Badai taufan mengamuk, tak tertahankan oleh manusia yang bagaimana kuat pun, menyapu habis Pulau Es berikut semua penghuninya. Seluruh keluarga raja dan para pengikutnya yang berada di pulau itu habis dan terbasmi semua. Hanya beberapa orang yang kebetulan sedang tidak berada di pulau, yaitu yang sedang berlayar menangkap ikan, mereka inilah yang tidak terbasmi habis. Perahu-perahu mereka pun diamuk badai, dan sebagian besar di antara mereka pun lenyap ditelan badai, akan tetapi ada belasan orang, 7 laki-laki dan 5 wanita, dilemparkan badai sehingga perahu mereka terdampar di sebuah pulau kosong. 12 orang inilah yang menjadi nenek moyang para penghuni Pulau Nelayan. Di antara mereka itu terdapat seorang yang berkepandaian tinggi, yang telah menerima pelajaran ilmu silat tinggi dari keluarga raja, maka tidaklah mengherankan apabila ilmunya itu ia wariskan kepada anak cucunya sehingga sampai sekarang para penghuni Pulau Nelayan itu memiliki ilmu kepandaian tinggi. Mungkin karena makin lama makin tidak membutuhkan, makin lenyaplah pengetahuan baca tulis, bahkan pakaian serta watak mereka menjadi sederhana sekali sungguh pun ilmu silat mereka amat lihai. Hanki tertarik sekali. Mengertilah ia kini bahwa memang ada hubungan antara para penghuni pulau ini dengan gurunya, hanya bedanya, kalau para penghuni pulau ini adalah keturunan para pengungsi yang terlepas dari bencana maut itu, adalah Bukek Xiansu merupakan satu-satunya keturunan keluarga raja yang terbebas dari maut. Mendadak terdengar suara gerengan aneh dan Hanki cepat meloncat sambil mengelak ketika ada angin menyambar ke arah kepalanya. Sebuah tangan berkuku panjang mencengkeram ke arah kepalanya dengan kecepatan yang mengerikan. Hanki berhasil mengelak, akan tetapi sebuah tangan lain mencengkeram dada. Kembali ia mengelak dan tiba-tiba 2 buah kaki menendangnya secara berbareng. Serangan bertubi-tubi itu amat cepat datangnya, cepat dan juga kuat sekali dibarengi suara menggereng seperti binatang buas. Hanki tersedak dan meloncat mundur, kakinya tanpa disengaja menyentuh peti sehingga terguling. Ketika ia menoleh ke arah penyerangnya, ia berseru kaget dan mencabut pedang. Penyerangnya adalah manusia bertubuh 1 berkepala 2, berkaki 4 dan berlengan 4. Dan kini orang aneh itu menyerang lagi dengan amat hebatnya. Hanki cepat mengelak dan mengelebatkan pedangnya untuk menangkis dan menakut-nakuti. Trik cering. Haya. Hanki makin terkejut. Sentilan kuku panjang kepada pedangnya membuat seluruh lengan kanannya seperti lumpuh dan hampir saja ia melepaskan pedangnya. Orang itu menubruk dan kembali Hanki mengelak dan melindungi tubuhnya dengan sinar pedang. Kini, di antara serangan bertubi-tubi yang benar-benar membuatnya repot dan terdesak, Hanki dapat melihat bahwa yang menyerangnya itu adalah 2 orang. 2 orang kembar dampit, kembar siam, yang punggungnya melekat menjadi 1, yang bergerak seperti 1 orang saja, atau memang 2 orang yang mempunyai 1 hati dan 1 perasaan. Kiranya orang kembar dampit itu memiliki tingkat kepandaian yang lebih tinggi daripada para penghuni Pulau Nelayan.
Hanki mengerahkan seluruh kepandaiannya karena orang kembar itu, berbeda dengan kakek botak yang menguji kepandaiannya, kini menyerangnya dengan niat membunuh. Setiap serangan kaki atau tangan adalah serangan maut yang bermaksud membunuhnya. Dan di dalam guha yang gelap karena lilin di atas peti terguling. Hanki tidak dapat bergerak leluasa, sebaliknya dua orang itu bergerak makin cepat, agaknya mereka lebih awas di dalam gelap. Hei, nanti dulu. Aku bukan musuh. Hanki berkali-kali berseru sambil membuang diri ke sana kemari. Namun orang dampit itu sama sekali tidak mengendurkan serangannya, malah mendesak makin hebat. Tempat itu terlalu sempit untuk bertanding, keadaan makin gelap dan Hanki memang tidak ingin membunuh, maka tentu saja pemuda ini makin terdesak hebat sehingga dua kali ia kena dicakar kuku runcing itu. Untung ia masih dapat bergerak cepat sehingga yang terobek hanyalah bajunya di punggung dan di belakang pundak. Tiba-tiba, seorang di antara sepasang dampit itu mengeluh. Mataku. Ah. Silaunya. Hanki terheran melihat betapa keadaan tidak segelap tadi lagi, bahkan kini agak terang. Dan bersamaan dengan terangnya tempat itu, dua orang dampit itu makin bingung, serangannya ngawur bahkan seringkali menggunakan tangan melindungi mata mereka. Ketika Hanki memutar pedang sambil meloncat ke belakang, tampaklah olehnya apa yang menyebabkan tempat ini menjadi terang. Kiranya lilin, tadi terguling dan tidak padam, melainkan perlahan-lahan membakar kitab yang tadi dibacanya. Aduh. Silau. Tak dapat melihat. Tiba-tiba sepasang orang dampit itu berteriak dan sekali berkelebat lenyaplah mereka dari tempat itu, menghilang ke sebelah dalam terowongan yang gelap. Hanki menyimpan pedangnya, menyusut peluh dan menarik napas melihat betapa semua kitab yang tadi tertumpah keluar dari dalam peti, kini telah menjadi korban api. Ia dapat menduga bahwa seperti keadaan binatang-binatang buas yang biasa dengan tempat gelap, sepasang orang dampit yang amat lihai itu takut akan sinar terang, dan api itulah yang menolongnya. Ia harus lekas pergi karena kalau api itu padam tentu si dampit akan muncul dan menyerangnya, pula. Kalau demikian, maka berbahayalah. Menghadapi orang dampit di tempat terang dan tempat yang luas, mungkin masih dapat melindungi diri. Akan tetapi di tempat sempit dan gelap, mereka terlalu lihai. Tergesa-gesa Hanki lalu berlari keluar, menggunakan sinar terang dari kitab-kitab yang terbakar di tempat pertempuran tadi. Akan tetapi ketika ia tiba di luar guha, tempat di luar guha itu sudah terang sekali oleh obor-obor minyak yang dipegang oleh para penghuni pulau nelayan yang sudah berkumpul di depan guha. Maya dan Xiao Buye berada di antara mereka, akan tetapi kedua orang sumoinya itu dibelenggu. Aku tidak melakukan apa-apa. Hanki berkata gagap. Ia merasa malu sekali karena sekali ini benar-benar ia tertangkap basah. Dan diam-diam ia siap untuk membela kedua orang sumoinya kalau mereka itu berniat buruk. Engkau telah melanggar larangan kami dan telah bertemu dengan si dampit. Kakek botak berkata suaranya dingin sekali. Akan tetapi, dia yang menyerangku. Aku hanya ingin menyelidiki asal-usul kalian karena aku tertarik, tidak berniat buruk. Dan aku telah berhasil mengetahui bahwa nenek moyang kalian berasal dari Pulau Es. Orang-orang itu saling pandang dan tidak menjawab, kemudian kakek itu berkata lagi. Kami tidak mengerti apa yang kau katakan itu, si dampit adalah keturunan kami, karena mereka terlahir seperti itu, kami anggap sebagai kutukan dan kami percaya bahwa mereka akan mendatangkan malapetaka kalau tinggal bersama kami. Kelahiran, mereka telah membawa bencana, para penangkap ikan tidak berhasil, angin besar merusakkan tanaman. Karena itu mereka kami asingkan di tempat keramat. Akan tetapi mereka lihai sekali. Kami mengajarkan semua kepandaian yang kami ketahui kepada mereka dan karena mereka merupakan seorang dengan 4 tangan 4 kaki 2 kepala, tentu saja mereka lebih tangkas. Sudahlah, engkau telah melanggar pantangan kami. Karena itu sekarang juga engkau dan 2 orang sumoimu harus meninggalkan pulau ini. Akan tetapi, Hanki membantah. Apakah engkau lebih suka kalau kalian bertiga kami bunuh dan kami korbankan untuk mencegah kemarahan penghuni pulau? Hanki tak dapat membantah lagi, maklum bahwa orang-orang yang percaya tahayul ini tak mungkin dibantah. Baiklah, kami akan pergi besok pagi. Sekarang juga. Suheng, mengapa membantah? Mereka ini adalah orang-orang bodoh. Mari kita pergi. Aku muak menyaksikan sikap mereka. Pula, bukankah tujuan kita bukan pulau ini?
Han Qi mengangguk. Baiklah. Mari kita pergi. Han Qi lalu menghampiri kedua orang sumoinya, menggunakan tenaga saktinya sekali renggut membikin patah belenggu kedua orang anak perempuan itu, menggandeng tangan mereka dan mengikuti orang-orang itu yang mengantarkan ke pantai di mana perahu mereka ditinggalkan. Han Qi kagum menyaksikan betapa mereka semua, laki-laki dan perempuan, juga kanak-kanak, menuruni tebing membawa obor sampai ke bawah tebing. Dia lalu lepaskan ikatan perahunya, mengajak kedua orang sumoinya memasuki perahu, kemudian ia menjura kepada mereka semua dan berkata kepada kakek botak. Kalian ketahuilah bahwa menurut buku catatan di gua yang kubaca, kalian adalah keturunan dari 12 orang pengungsi yang menyelamatkan diri dari Pulau Es di waktu pulau itu dilanda badai taufan. Kalian adalah keturunan rakyat dari Raja Muda di Pulau Es yang keluarganya terbasmi dalam badai. Akan tetapi, ada seorang keturunan keluarga raja yang selamat, yaitu yang kini dikenal sebagai manusia dewa yang sakti Bukek Xiansu, yaitu guru kami. Nah kalian tahu bahwa aku tidak berniat buruk ketika menyelidik ke dalam gua. Adapun sepasang manusia dampit itu, kasihan kalau diasingkan di tempat itu. Mereka sampai menjadi takut dan silau oleh sinar terang. Kepandaian mereka itu hebat sekali, kalau mereka kalian biarkan keluar, tenaga mereka akan amat berguna bagi kalian. Nah, selamat tinggal. Dengan hati-hati Han Qi mendayung perahunya, akan tetapi tidak terus ke tengah lautan karena malam amat gelap. Dia menanti sampai orang-orang itu pergi meninggalkan pantai, obor-obor di tangan mereka membentuk pemandangan yang aneh, sinar panjang yang bergerak mendaki tebing seperti seekor ular merayap naik. Setelah sinar-sinar obor itu lenyap, Han Qi kembali mendekatkan perahu ke pantai dan ia melewatkan malam itu di atas perahu di pinggir pantai. Baru setelah fajar menyingsing di ufuk timur, ia mendayung perahunya menuju ke arah matahari yang mulai muncul di permukaan air. Dua orang gadis cilik itu mendengarkan penuturan Han Qi dengan hati tertarik. Apalagi ketika mendengar bahwa suhu mereka adalah keturunan keluarga raja di Pulau Es, hati mereka menjadi besar dan bangga. Baru para pengikut kerajaan itu saja mempunyai keturunan yang demikian hebat kepandaiannya seperti penghuni Pulau Nelayan, apalagi raja itu sendiri yang menjadi nenek moyang suhu mereka. Dan Pulau Es itu tentu indah sekali. Ingin sekali mereka segera sampai di tempat yang dituju. Setelah memasang layar pada perahu kecil dan berlayar selama setengah hari, melewati sekumpulan pulau kecil, akhirnya mereka melihat sebuah pulau yang berwarna putih dan dari jarak jauh tampak samar-samar puncak sebuah bangunan di tengah pulau itu. Tak salah lagi, itulah Pulau Es. Han Qi berseru sambil menunjuk ke depan. Maya dan Xiao Gue melindungi mata dengan tangan, meneropong ke depan dengan hati berdebar tegang. Memang dari jauh sudah tampak lain daripada pulau-pulau lain. Pulau ini berwarna putih dan cemerlang tertimpa sinar matahari, seolah-olah merupakan sebuah pulau perak. Dan ujung bangunan itu kalau tidak lebih dulu mendengar bahwa di tengah pulau terdapat sebuah istana tentu disangka puncak sebuah bukit karang. Apakah ada yang tinggal di sana, Su Heng? Tanya Maya. Jangan-jangan kita telah didahului orang lain, kata pula Xiao Gue penuh keraguan. Tidak mungkin, jawab Han Qi. Kalau demikian halnya tidak mungkin suhu menyuruh kita ke sana. Hayo bantulah aku agar kita dapat cepat tiba di sana. Perahu meluncur cepat sekali dan akhirnya dengan jantung berdebar tegang, tiga orang itu mendarat dan menarik perahu naik ke darat. Perahu itu amat penting bagi mereka, karena di pulau kosong ini yang dapat menghubungkan mereka dengan dunia ramai hanya perahu itulah. Setelah menarik perahu sampai jauh ke daratan agar jangan terbawa hanyut air laut kalau pasang dan menyembunyikan perahu di tempat yang aman, mereka bertiga mendekati bangunan aneh yang biasanya terdapat di dalam mimpi saja. Pulau itu penuh batu karang yang diselimuti salju sehingga tidak ada bagian yang kelihatan tanah atau batunya. Pantas saja disebut Pulau Es, karena pulau itu kelihatannya seolah-olah terbuat dari bongkahan es yang amat besar. Atau sebongkah es raksasa yang mengapung di atas laut, sungguh pun mereka tidak merasakan guncangan sama sekali. Pulau Es ini kosong, tidak ada makhluk hidup tinggal di sini, benar seperti kata suhu. Han Qi berseru, gembira dan kagum. Bagaimana kita dapat hidup di tempat seperti ini? Maya mencela. Tidak ada tetumbuhan sebatang pun, tidak ada hewan seekor pun. Kita akan mati kelaparan di sini. Aduh, dinginnya bukan main. Xiao Gue menggigil. Mendengar ini, Maya juga menggigil kedinginan.
Han Qi merasa betapa makin lama, keadaan hawa udara di situ makin dingin, menyusup ke tulang-tulang rasa dingin itu sehingga ia harus mengerahkan Sin Kang untuk melawan hawa dingin. Akan tetapi ia maklum bahwa kedua orang sumoinya tentu akan menderita sekali karena untuk dapat melawan hawa yang dingin dan agaknya kalau malam tentu akan makin dingin itu, membutuhkan tenaga Sin Kang yang kuat. Mari kita berlari cepat ke istana. Di sana tentu tidak sedingin di luar. Mereka berlari cepat mendaki Bukit Karang. Karena pergerakan ini, darah mereka mengalir cepat menimbulkan rasa hangat. Setelah melampaui beberapa buah bukit karang, akhirnya mereka berhenti dan memandang kagum ke depan. Di tengah pulau itu, di antara bukit-bukit karang yang mengelilinginya, berdiri megah bangunan yang amat indah. Karena di situ tidak terdapat debu kotor, bangunan itu nampak gemilang seperti baru, selain indah dengan ukiran-ukiran bermutu, juga kelihatan kokoh kuat. Akan tetapi, karena tempat ini merupakan tempat yang paling tinggi di pulau ini, hawanya lebih dingin lagi sehingga Maya dan Xiao Bue berdiri dengan tubuh menggigil dan bibir mereka menjadi biru. Mari kita masuk. Han Qi berkata, khawatir melihat keadaan kedua orang sumoinya. Kedua orang anak perempuan itu tidak membantah, akan tetapi ketika mereka bertiga tiba di depan pintu bangunan yang besar, Xiao Bue menghentikan langkahnya dan bertanya. Su Heng, jangan-jangan ada orangnya di... Sumoi, mengapa engkau begini penakut? Andai kata ada penghuninya sekalipun kita takut apa? Maya mencela dengan suara nyaring. Jangan khawatir, siapa berani masuk ke sini? Ini adalah tempat tinggal suhu, tidak ada orang yang akan berani mengganggu. Marilah. Han Qi bergandeng tangan Xiao Bue. Sedangkan Maya yang hendak digandengnya pula merenggut tangannya dan mendahului mendorong pintu gerbang itu dengan sikap tabah. Diam-diam Han Qi merasa khawatir kalau tidak akan terdapat kerukunan di antara kedua orang sumoinya itu. Pintu yang besar itu terbuka dan tiga orang itu terbelalak kagum dan terheran-heran. Ruangan depan istana itu benar-benar mengagumkan sekali karena selain bersih dan perabot rumahnya serba indah, juga di dinding terdapat lukisan-lukisan kuno yang biasanya hanya menghias rumah orang-orang bangsawan dan hartawan. Juga tulisan indah yang merupakan sajak berpasangan. Ruangan yang lebar, lantainya dari pintu putih mengkilap bersih. Dua pasang meja kursi kuno berjajar rapi di kedua sudut, dua buah lemari kayu terbuat daripada kayu besi terukir kepala naga dan piring-piring dinding, guci berukir bunga-bunga menghias ruangan itu. Ruangan ini mempunyai 3 buah pintu. Sebuah pintu besar menembus ke ruangan tengah dan 2 pintu agak kecil ke kanan kiri, yang sebelah kiri menembus ke halaman samping, yang kanan menembus ke lorong yang menuju ke bangunan kecil. Di sudut sekali terdapat sebuah rak senjata yang penuh dengan 18 macam senjata, biasanya dipasang sebagai hiasan akan tetapi senjata yang berada di rak itu, dari pedang sampai tombak merupakan senjata pilihan karena senjata-senjata itu mengeluarkan sinar gemilang saking tajam dan runcingnya. Han Qi menutup pintu depan yang tadi dibuka Maya dan benar saja, hawa di ruangan depan ini tidaklah sedingin hawa di luar. Kedua orang anak perempuan itu menjadi girang sekali karena mereka tidak benar-benar menderita oleh hawa yang makin lama makin dingin. Mereka memeriksa keadaan di ruangan depan, kemudian terus masuk ke dalam melalui pintu besar yang menembus ke ruangan dalam. Semakin dalam, makin eloklah keadaan di dalam istana. Semua perabot rumah serba lengkap dan indah, dan di situ terdapat banyak sekali kamar yang bersih dan lengkap dengan tempat tidur, meja kursi dan lemari. Di ruangan belakang terdapat beberapa pintu yang menembus ke kamar-kamar yang penuh buku-buku kuno, yaitu kitab-kitab peninggalan Bukek Xiansu. Dapat dibayangkan betapa girang hati 3 orang murid itu dan bagaikan orang-orang kelaparan mereka memeriksa kitab-kitab itu tiada bosan-bosannya. Ruangan belakang yang luas itu pun merupakan sebuah ruangan tempat latihan silat, bahkan di sebuah kamar bawah terdapat sebuah arca batu yang ukirannya amat indah dan halus sehingga tampak urat-urat dan jalan darah seolah-olah arca itu terbuat daripada kulit dan daging. Han Qi girang sekali karena dengan adanya arca itu dia akan dapat melatih kedua orang sumoinya lebih baik, dan lebih mudah, yaitu untuk melatih pukulan-pukulan dan totokan-totokan ke jalan darah lawan menggunakan tubuh arca yang persis tubuh manusia biasa itu. Ketika Han Qi mendapatkan beberapa karung gandum dan bumbu-bumbu masakan, juga sayur-sayur kering, ia makin kagum dan bersyukur kepada suhengnya yang agaknya sebelum menyuruh para muridnya pergi ke Pulau Es, telah lebih dulu mengatur persediaan secukupnya. Nah, engkau tidak akan kelaparan lagi, Suci.
Xiao Bue berkata menahan senyum, sikap dan suaranya halus, namun tidak urung tampak juga bahwa nona cilik ini mengejek kepada sucinya yang tadi takut kelaparan berada di pulau itu. Semua bahan makanan ini paling lama hanya bertahan untuk beberapa bulan saja. Kalau sudah habis, kemana kita akan mencarinya? Maya mempertahankan kekhawatirannya. Kita bisa mencari ikan di laut, kata Xiao Bue. Kalau engkau mempunyai kepandaian seperti para nelayan yang tinggal di pulau nelayan, tentu mudah, Sumoy. Sayang sekali, hawanya di sini amat dinginnya sehingga sekali menyelam, sebelum mendapat seekor ikan pun, engkau sudah akan membeku dan sebaliknya menjadi makanan ikan. Sumoy, aku tidak takut mati kelaparan, akan tetapi kita harus memandang jauh kalau memang benar akan selamanya belajar ilmu bertahun-tahun di tempat ini. Melihat betapa kedua orang Sumoynya kembali hendak bertengkar, Hanki cepat berkata. Sudahlah, Sumo berdua, tidak ada gunanya ribut-ribut. Kalian berdua memang benar semua. Husumo benar karena memang kita tidak perlu berkecil hati, dan Maya Sumoy juga benar bahwa kita harus mencari akal bagaimana kita akan dapat hidup bertahun-tahun di tempat yang tiada tumbuh-tumbuhan ini dengan selamat. Jangan kalian khawatir. Dalam pelayaran ke tempat ini kita melalui pulau-pulau yang subur, dan kurasa di tempat yang subur tentu terdapat binatang-binatang buruan dan buah-buahan serta sayur-sayuran. Kelak aku akan melakukan penyelidikan dengan perahu dan mencari bahan makanan secukupnya. Sekarang, lebih baik membantu aku untuk membuat api dan memasak makanan dari bahan peninggalan suhu untuk mengisi perut. Dengan bijaksana Hanki melerai dan kedua orang Sumoynya melupakan perbantahan mereka, kemudian mereka berdua kembali berlomba untuk membuat masakan yang seenak-enaknya. Ternyata dalam hal membuat masakan ini pun keduanya tidak mau saling mengalah, atau lebih tepat lagi, Maya tidak pernah mau kalah oleh Sumoynya dalam hal apapun. Xiao Bue yang wataknya lebih halus kini mulai banyak mengalah sehingga diam-diam Hanki mulai dapat menilai watak kedua orang Sumoynya. Maya keras hati, keras kepala dan tidak mau kalah sungguh pun didasari kejujuran dan juga mempunyai kasih sayang kepada Xiao Bue. Sebaliknya Xiao Bue memiliki kekerasan hati yang tidak kalah teguh oleh Maya, akan tetapi kekerasan hatinya tertutup oleh sifatnya yang halus sehingga dia tidak segan-segan untuk mengalah terhadap sucinya. Ada satu hal yang menguntungkan dalam sifat saling tidak mau kalah, dan saling lomba antara kedua orang anak perempuan itu, dalam hal mempelajari ilmu silat. Dalam hal ini pun, dua orang anak perempuan itu agaknya merasa takut kalau sampai ketinggalan dan hal ini amat menggembirakan hati Hanki. Kedua orang Sumoynya merupakan murid-murid yang amat baik, cepat sekali memperoleh kemajuan justru karena sifat mereka tidak mau saling mengalah. Betapapun lelahnya, seorang di antara mereka, kalau melihat yang lain berlatih, dan akan terus melanjutkan latihannya seolah-olah merasa khawatir kalau beristirahat akan tertinggal jauh, keduanya sama tekun dan sama cerdik. Kitab-kitab peninggalan Bukek Xiansu yang mereka pelajari di bawah pengawasan darah bimbingan Hanki mereka, sikat, satu demi satu. Tentu saja mereka berdua memperoleh kemajuan yang amat cepat. Juga Hanki sendiri sampai terbawa hanyut oleh semangat kedua orang Sumoynya sehingga dia pun dengan amat tekunnya melatih diri dan mempelajari ilmu-ilmu yang lebih tinggi, yang ia pelajari dari kitab-kitab peninggalan suhunya. Dengan dasar yang telah dimilikinya, tidak terlalu sukar baginya untuk melatih diri dengan ilmu yang lebih tinggi. Akan tetapi, di samping kegembiraannya melihat persaingan antara kedua orang Sumoynya yang membuat mereka berdua maju cepat dalam berlatih silat, kadang-kadang Hanki menjadi pusing kalau melihat persaingan itu berlarut-larut sehingga menimbulkan hal-hal yang tidak enak. Sungguh sukar bagi seorang laki-laki dewasa seperti dia tinggal di atas pulau kosong bersama dua orang gadis remaja yang sedang manja-manjanya dan bengal-bengalnya, apalagi menghadapi Maya yang makin lama makin tampak kegalakannya, terdorong oleh kekerasan hatinya yang membaja. Aku akan mempelajari ilmu di sini sampai dapat mengalahkan semua musuh-musuhku. Pada suatu malam Maya berkata ketika mereka bertiga menikmati makanan malam seadanya. Kalau belum kubasmi habis musuh-musuhku, belum lega hatiku. Karena maklum bahwa Sumoynya yang galak ini tidak perlu ditanggapi karena akan berlarut-larut, Hanki hanya mengangguk. Lebih baik sekarang mempelajari ilmu dengan tekun. Ilmu silat tidak ada batasnya dan di dunia ini banyak sekali terdapat orang pandai, Sumoy. Akan tetapi, Xiao Bue yang selalu ingin melayani Maya, seolah-olah dia ingin melihat sucinya itu untuk kemudian ia permainkan dan tertawa, segera bertanya. Suci.
Siapa sih itu musuh-musuhmu yang begitu banyak sehingga kau hendak membasminya semua? Musuh-musuhku? Sepasang mata Maya yang indah sekali itu kini memancarkan sinar sehingga Han Qi memandang kagum. Di bawah sinar api penerangan, mata itu sedemikian indahnya, seperti sepasang bintang yang terang cemerlang. Bukan main indahnya sepasang mata Maya. Bentuknya indah sekali. Bola matanya begitu jernih sehingga perbedaan antara warna putih dan hitamnya mencolok sekali di tengah bagian yang hitam tampak titik yang hitam namun seolah-olah mengeluarkan api. Siapa lagi kalau bukan kerajaan Mongol yang biadab dan kerajaan Sung yang curang? Akan kubasmi mereka semua kelak. Diam-diam Han Qi terkejut. Bukan main semuanya ini. Kiranya menaruh dendam sakit hati yang demikian besar atas kematian ayah bunda angkatnya. Sungguh dendam yang tidak pada tempatnya kalau ditujukan kepada dua buah kerajaan. Akan tetapi ia maklum bahwa kalau dibantah, semuanya ini akan lebih ngotot lagi, maka dia diam saja. Akan tetapi seperti biasa, Xiao Bue tidak mau kalah begitu saja dan ia langsung mencela. "Ai, Suci. Pandanganmu itu keliru sekali." "Apa?" "Keliru katamu kalau aku mendendam kepada dua kerajaan yang telah menghancurkan kerajaan ayahku, telah membunuh ayah bundaku? Keliru katamu? Di mana letak kekeliruannya, Sumo yang manis?" Biarpun Maya menyebut Sumo yang manis, namun jelas bahwa dia marah terhadap Xiao Bue dan menantangnya untuk berdebat. Han Qi maklum bahwa kembali api di antara kedua orang sumoinya akan menyala, dan seyogianya dia segera memadamkannya, akan tetapi karena dia pun tertarik hendak mengetahui bagaimana pandangan kedua orang sumoinya mengenai urusan itu, dia diam saja mendengarkan penuh perhatian. "Suci," jawab Xiao Bue dan kembali Han Qi kagum menyaksikan sumoinya yang kecil ini karena di balik kehalusannya itu tersembunyi kekuatan dan ketenangan yang mengherankan hatinya. "Engkau tentu tahu sendiri bahwa aku pun menjadi korban, ayahku tewas oleh bala tentara kerajaan Sung. Akan tetapi aku sama sekali tidak mendendam kepada seluruh kerajaan Sung. Aku tahu bahwa ada biang keladinya yang mengakibatkan tewasnya ayahku, dan karena itu aku hanya akan mendendam pada biang keladinya yaitu Panglima Besar Sumakiat dan kaki tangannya. Itu tandanya bahwa engkau gentar menghadapi musuh kerajaan. Kerajaan Mongol dan kerajaan Sung telah bersama menghancurkan kerajaan orang tuaku, bahkan kemudian Kampehu sendiri sampai tewas. Ini merupakan dendam ini keluarga juga dendam kerajaan. Ah, tentu saja engkau tak dapat merasakan hal ini karena engkau bukan putri raja yang mempunyai kerajaan. Dendamku adalah dendam pribadi ditambah dendam bangsa. Aku akan belajar ilmu dan kelak akan kubalas." Sebelum Xiao Bue membantah lagi, Han Qi segera mendahuluinya. "Semua cita-cita adalah benar asal dilakukan di atas kebenaran, tidak menyimpang daripada jalan kebenaran. Aku sudah mendengar tekad Maya Sumoi, dan aku tidak akan mencampuri cita-citanya. Dan engkau sendiri bagaimana cita-citamu, Husumoi?" Seperti biasa, Xiao Bue yang cerdik maklum bahwa suhengnya itu sengaja memasuki perdebatan dengan maksud menghentikannya, maka dia selalu yang patuh kepada suhengnya juga tidak berkeras hendak membantah Maya. Maka jawabnya, "Aku akan mempelajari ilmu sesempurna mungkin untuk kemudian menghadapi musuh besarku, terutama Sumakiat. Dia amat lihai, karena itu aku harus memiliki tingkat kepandaian yang melebihi dia. Juga kaki tangannya banyak yang lihai, namun, aku akan bersabar dan tekun mempelajari ilmu sampai aku dapat menandingi mereka." Han Qi mengangguk-angguk dan Xiao Bue melanjutkan dengan pertanyaan. "Suheng, engkau sendiri mengalami kecelakaan karena perbuatan Sumakiat. Bukankah engkau mendendam pula kepadanya?" Pertanyaan itu dilakukan dengan cerdik, dengan dasar keinginan menarik Han Qi di sampingnya sehingga mereka berdua mempunyai cita-cita yang sama. Akan tetapi, betapa heran dan kecewa hatinya, juga Maya menjadi terheran ketika mendengar jawaban Han Qi. Pemuda ini menarik napas panjang sebelum menjawab. "Masih bergema di telingaku nasihat dan wejangan Xiansu." Han Qi kadang-kadang menyebut suhunya, Xiansu. Yaitu bahwa dendam timbul dari nafsu iba diri dan hendak menang sendiri. Dan berkali-kali suhu menegaskan bahwa menuruti nafsu memancing datangnya penyesalan dan penderitaan batin. "Tidak, Sumoi, aku tidak mendendam kepada siapapun juga. Kalau toh ada malapetaka dan kesengsaraan yang menimpa diriku, maka hal itu datangnya dari kehendak Tuhan, entah sebagai hukuman, entah sebagai ujian, namun yang jelas, demikian menurut Xiansu, adalah bahwa apapun yang menimpa diri kita adalah kehendak Tuhan. Di luar kehendaknya, takkan ada terjadi sesuatu.
Akan tetapi, Su Heng. Xiao Sui membantah penuh perasaan. Ada akibat tentu ada sebabnya. Katakanlah bahwa akibatnya adalah di tangan Tuhan, ditentukan oleh Tuhan, akan tetapi yang menjadi sebabnya adalah perbuatan manusia. Dalam hal malapetaka yang menimpamu, sebabnya adalah kejahatan sumakiat. Han Qi menggeleng kepala, tersenyum pahit dan menghela napas. Sungguh pun demikian, Sumoy, namun si manusia yang melakukannya, yang menjadi sebab hanyalah merupakan semacam alat saja, sebagai penyebab. Dan siapa yang melakukan perbuatan jahat, sama halnya dengan menanam pohon yang buahnya kelak dia sendiri yang akan memetik dan memakannya. Itu sudah hukum keadilan Tuhan. Tanpa kita balas, Tuhan sudah kan memungutnya sendiri dan dibalas atau tidak, sudah kuserahkan seluruhnya kepada Tuhan. Maya mengerutkan alisnya, sama sekali tidak puas mendengar ucapan dan menyaksikan sikap Su Hengnya itu. Su Heng. Aku tidak setuju. Pendapat Su Heng itu membayangkan keputusasaan dan kelemahan yang menjijikkan. Seperti mayat hidup saja, tidak mempunyai kemauan apa-apa lagi. Hanya binatang tak berakal saja yang tidak mau berbuat apa-apa dan menerima apa adanya. Dan kita bukan binatang. Apapun yang dikehendaki Tuhan, kita harus berusaha untuk menentang hal-hal yang mencelakakan kita. Han Qi tersenyum memandang Sumoynya yang penuh semangat itu. Ucapanmu benar, Sumoy. Memang, manusia wajib berikhtiar, akan tetapi ikhtiar yang baik dan benar. Betapapun juga, segala ikhtiar hanyalah merupakan pelaksanaan wajib hidup saja, adapun segala penentuannya adalah di tangan Tuhan juga. Su Heng, kenapa Tuhan menjatuhkan malapetaka kepada kita? Xiao Gue bertanya, suaranya mengandung penasaran. Su Heng sendiri tertimpa malapetaka sehingga menjadi orang buronan kerajaan di mana Su Heng bekerja sebagai seorang panglima yang setia. Aku sendiri tertimpa malapetaka, ayahku yang setia terhadap kerajaan tewas oleh kerajaan sendiri dan aku terlunta-lunta bersama Su Heng dan Suci di tempat ini. Dan Suci juga kehilangan orang tuanya. Mengapa nasib kita begini buruk? Mengapa Tuhan seolah-olah mengutuk kita? Apakah karena kita bertiga ini tergolong manusia jahat maka Tuhan sengaja menghukum kita? Kalau kita ini manusia jahat, kejahatan apakah yang telah kita lakukan? Kembali Han Qi tersenyum sabar. Ia maklum bahwa kedua orang Sumoynya ini masih remaja dan penuh nafsu dan semangat, maka perlu mendapat penjelasan tentang filsafat hidup yang sederhana. Sumoy, manusia terlahir bukan atas kehendaknya sendiri, melainkan atas kehendak Tuhan. Juga manusia kelak mati tidak mungkin atas kehendaknya sendiri, juga Tuhan yang menentukan saatnya dan caranya. Seluruh hidup manusia, dari lahir sampai mati, seluruhnya berada di tangan Tuhan yang menentukan segalanya, sungguh pun segala akibat itu bersebab dari sumber perbuatan manusia sendiri. Hukum Tuhan adalah hukum mutlak yang tak dapat dirubah oleh siapapun juga merupakan hukum yang penuh rahasia bagi manusia yang amat terbatas pikirannya. Karena itu, kita harus sadar dengan penuh keyakinan bahwa Tuhan itu kuasa memberi, juga kuasa mengambil. Betapa piciknya kalau kita hanya tertawa senang sewaktu diberi sesuatu yang menyenangkan, sebaliknya menangis duka dan penasaran sewaktu Tuhan mengambil sesuatu dari kita. Kalau kita mendasarkan segala peristiwa sebagai kehendak Tuhan, mengapa kita mesti merasa penasaran lagi? Yang penting adalah menjaga sepak terjang kita dalam hidup. Asalkan kita melandasi sepak terjang hidup kita dengan kebenaran dan keadilan, cukuplah, yang lain tidaklah penting lagi. Ah, mana mungkin? Maya membantah. Kalau orang tertimpa malapetaka yang disebabkan oleh kejahatan orang lain, bagaimana kita dapat berdiam diri? Bagaimana kita harus ingat untuk berbuat baik kalau nasib kita terseret ke dalam lembah kehinaan dan kedukaan? Han Qi menggeleng kepala. Suka duka hanyalah permainan perasaan yang digerakkan oleh nafsu iba diri dan mementingkan diri sendiri, Sumoy. Andai kata Tuhan sutradaranya, maka manusia-manusia adalah pemain-pemain sandiwaranya yang berperan di atas panggung kehidupan. Sutradara menentukan, permainan apakah yang harus dimainkan oleh setiap orang manusia. Dan ingat, bukan perannya yang penting, melainkan cara manusia memainkan perannya itu. Biarpun seseorang diberi peran seorang raja besar, kalau dia tidak pandai dan baik permainannya, dia akan tercela. Sebaliknya, biarpun sang sutradara memberi peran kecil tak berarti, misalnya peran seorang pelayan, kalau pemegang peran itu memainkannya dengan baik, tentu dia akan terpuji. Demikian pun dalam kehidupan manusia. Apa artinya seorang raja besar yang dimuliakan rakyat kalau sepak terjang hidupnya tidak patut dilakukan seorang raja,
Kalau dia lalim, rakus, murka dan melakukan hal-hal yang hina, dia hanya akan direndahkan di mata manusia, juga di mata Tuhan. Sebaliknya, betapa mengagumkan hati manusia dan menyenangkan hati Tuhan kalau seorang biasa yang bodoh miskin dan dianggap rendah mempunyai sepak terjang hidup penuh kebajikan dan selalu melandaskan kelakuannya di atas garis kebenaran dan keadilan. Dua orang anak perempuan itu mengerutkan kening. Makanan batin itu terlampau keras dan alot untuk hati mereka, sukar diterima oleh hati mereka yang masih panas oleh nafsu dan gairah hidup. Ah, engkau terlalu lemah, Su Heng. Maya mendengus. Maaf, Su Heng. Betapapun juga, aku tetap menaruh dendam kepada Sumakiat dan kaki tangannya. Xiao Bue berkata. Han Qi tersenyum. Maklumlah dia bahwa memaksakan filsafat itu kepada kedua orang sumoinya akan sia-sia belaka. Kesadaran datang bukan oleh pelajaran dari mulut ke telinga, melainkan dari gemblengan pengalaman. Orang yang belum pernah jatuh berlari, mana mungkin disuruh hati-hati kalau lari? Manusia membutuhkan pengalaman pahit untuk mencapai kesadaran dan hidup sendiri adalah pengalaman yang lebih banyak pahitnya daripada manisnya. Namun, semua ini berguna, karena apakah artinya pengalaman manis? Hanya akan lalu tanpa bekas. Sebaliknya, pengalaman pahit akan membekas dalam hati sanubari, sukar dilupa, dan karena itu maka amat berguna. Diam-diam dia hanya mengharapkan semoga tidak terlalu pahit pengalaman yang akan menimpa kedua orang sumoinya ini. Sudahlah, daripada omong kosong, mari kita berlatih. Kalian sudah mulai dapat memperkuat sinkang sehingga dapat bertahan bersama di atas salju sampai semalam suntuk. Kalian sudah mengerti bahwa hawa dingin di pulau es ini merupakan pelatih sinkang yang amat baik, dan tahu pula caranya melatih diri untuk memperkuat sinkang kalian. Sekarang, marilah kumulai dengan mengajarkan Tiam Hoat, ilmu menotok, dengan 1 jari dan 2 jari. Kita menggunakan arca yang berada di kamar bawah untuk berlatih. Dua orang anak perempuan itu menjadi gembira sekali seperti biasa kalau mereka menerima pelajaran ilmu baru. Ilmu menotok sudah mereka kenal sebelum mereka ikut bersama Han Qi ke Pulau Es, akan tetapi yang diajarkan Han Qi adalah ilmu menotok yang bertingkat tinggi dan untuk pelajaran ini, mereka telah menerima pelajaran teorinya, melatih kekuatan jari, menghafal letak-letak jalan darah sehingga kini mereka hanya akan melatih prakteknya saja dengan arca itu. Bersambung ke bab 13. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.